Di episode sebelumnya, Garm dan Torkel sudah siap bertarung. Tapi sebelum itu, mari kita berpindah dulu ke Jomsborg. Floki akhirnya mendapatkan laporan kalau Torkel tidak menerima permintaan damai. Floki yang emosi langsung membuang cangkir minuman di depannya. Sang negosiator ini merasa kalau Torkel tidak peduli dengan tawaran dari Jomsviking, dan dia sangat yakin kalau Torkel hanya menginginkan perang. Jadinya sekarang sudah tidak ada jalan mundur lagi dan Floki sudah siap melawan Torkel. Floki sebenarnya kasihan kepada Raja Canute yang sudah bekerja keras demi kedamaian, tapi Floki harus menerima perang ini demi kehormatan Jomsviking. Dan Floki akan memastikan mayat Torkel membusuk di depan tembok Jomsborg. Sementara itu di dalam penjara, Einar dan Gudrid mencoba merusak tembok batu penjara ini. Tapi aksi mereka selalu gagal karena kokohnya dinding penjara itu. Sebenarnya penutup penjara ini tidak menggunakan besi melainkan kayu. Tapi tetap saja ini adalah kayu berkualitas tinggi dan tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Einar selalu percaya kalau Thorfinn akan datang ke sini untuk menyelamatkan mereka. Tapi Einar tidak mau hanya berdiam diri saja. Setidaknya mereka bisa keluar dari penjara ini terlebih dulu. Einar mendapatkan ide baru yang menarik. Einar melepaskan ikat pinggangnya dan dicoba untuk membuka borgol. Tapi cara ini juga tidak berhasil. Tiba-tiba ada orang yang datang ke sini dan ternyata itu adalah Balder bersama beberapa pelayan. Balder berkata kalau Thorfinn adalah saudaranya. Coba ingat-ingat lagi peta keluarga Thorfinn. Jadi Balder ini merasa bersalah atas kejadian ini dan Balder akan mengeluarkan mereka semua dari penjara. Balder lalu meminta maaf atas semua kejadian ini. Dan sekarang Balder akan membantu mereka kabur. Para pelayan sudah membawakan baju tentara Jomsviking. Mereka semua disuruh menyamar supaya bisa keluar dari penjara ini tanpa dicurigai siapapun. Leif merasa senang bisa mendapatkan bantuan. Tapi Leif masih tidak paham kenapa cucunya Floki malah membantu mereka kabur. Balder menjelaskan kalau dia adalah penyebab perang ini terjadi. Dan Balder butuh bantuan untuk menghentikan perang ini. Mereka belum sepenuhnya paham, tapi Balder menyuruh mereka segera ganti baju sebelum para penjaga kembali ke sini. Sementara itu di tempat Torkel, pertarungan Torkel versus Garm sudah dimulai. Dan setelah banyak sekali serangan, kedua orang ini sudah mendapatkan luka yang cukup banyak. Tapi belum ada satupun dari mereka yang tumbang. Torkel dan Garm sama-sama menikmati pertarungan ini. Tapi sepertinya tenaga Garm tidak sebanyak Torkel karena Garm baru saja keluar dari penjara dan sebelumnya Garm juga dikeroyok prajuritnya Torkel. Tapi Garm masih bisa melanjutkannya dan sekali lagi mereka berdua beradu serangan. Pertarungan ini sangat intens dan keduanya punya kecepatan yang luar biasa. Akhirnya di satu titik yang sama mereka berdua kehilangan keseimbangan dan langsung terjatuh. Nafas mereka mulai berat tapi mereka berdua masih bisa bangkit. Asgerd melihat dua orang ini memiliki persamaan yang luar biasa. Dan Asgerd tidak akan kaget kalau Garm ini menjadi tangan kanannya Torkel. Tapi pertarungan ini tidak boleh dilanjutkan lagi dan Asgerd memutuskan hasil pertarungan ini adalah imbang. Torkel marah kenapa pertarungan ini sudah dihentikan. Bagi Asgerd, dia tidak ingin Torkel kehabisan tenaga sebelum perang dimulai. Sekarang Asgerd memberikan dua pilihan kepada Torkel. Lanjut bertarung di sini sampai pingsan, tapi perang dengan Jomsviking batal. Atau cukup sampai di sini dan perang dengan Jomsviking tetap dilanjutkan. Torkel terjebak dalam pilihan yang berat, tapi sepertinya Torkel lebih memilih untuk tetap berperang melawan Jomsviking. Garm juga setuju pertarungan mereka berhenti di sini. Garm masih punya janji dengan Thorfinn dan Garm tidak boleh pingsan di sini. Dengan begini, kedua belah pihak sudah sepakat dan hasil pertarungan mereka berdua adalah imbang. Dan karena sudah menghibur Torkel sejauh ini, Asgerd membolehkan Garm pergi dari sini. Sebelum pergi, Garm memberikan ucapan terima kasih kepada Torkel. Dan bagi Torkel, pertarungan tadi sangat hebat. Untuk saat ini hasilnya masih imbang.
Tapi di masa depan, Garm masih ingin bertarung dengan Torkel sekali lagi. Dan di saat waktu itu tiba, Garm tidak akan menahan diri. Torkel cukup tersentuh mendengarnya, dan setelahnya Garm pergi dari tempat ini. Tubuh Garm masih dibalut kesenangan yang luar biasa. Bagi Garm, pertarungan tadi adalah yang terbaik. Dan inilah alasan kenapa Garm mencintai pertarungan sampai mati. Akhirnya 1 hari sudah berlalu sejak pertarungan Torkel versus Garm. Hari ini adalah hari yang sudah ditentukan dan 2 pasukan sudah berjaga di posisinya masing-masing dan perang besar ini akan segera dimulai. Sedikit informasi sebelum perang dimulai, Jomsborg adalah markas Jomsviking. Dan seluruh tempat ini dilindungi oleh dinding kayu yang tinggi. Dan di depan dinding itu ada sungai kecil yang memutari seluruh benteng. Tujuannya jelas untuk menyusahkan penyerang masuk. Tentara Jomsviking juga bisa berdiri di atas dinding ini untuk memberikan serangan dari atas. Sekaligus mereka bisa bersembunyi jika ada serangan dari udara. Oke, mari kita mulai perangnya. Ingat kalau Torkel punya pasukan berjumlah 1000 orang yang dibagi menjadi 2 kelompok. Dan saat ini adalah gambaran di garis depan di mana Torkel berada. Pasukan Torkel sudah mulai berjalan mendekati benteng. Dan salah satu orang di sini ternyata adalah orang tua berusia 45 tahun. Dia sudah punya anak dan cucu. Dan dia menganggap perang ini hanyalah untuk kesenangan. Dia yakin bisa selamat dari perang ini dan nantinya akan kembali bersama anaknya. Kakek ini mulai menceritakan indahnya memiliki cucu. Tapi tiba-tiba ada batu yang terbang dari benteng Jomsborg dan batu ini tepat mengenai kakek ini. Dia tidak sempat menghindar dan langsung menjadi ayam geprek. Jelas ini adalah tantangan untuk pasukan Torkel. Dan Asgerd langsung memerintahkan semua pasukan untuk menyerbu ke depan. Seketika perang langsung pecah di seluruh seisi benteng ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, benteng ini dikelilingi sungai kecil, tapi tentu saja tetap ada jembatan di sana untuk akses menyeberangi sungai. Dan tepat di ujung jembatan itu ada pintu besi yang menutupinya. Jadi pilihan pasukan Torkel hanya ada 2, yaitu memanjat dinding atau menghancurkan pintu besi itu. Tapi hal ini tidak akan mudah karena ada banyak sekali orang yang berjaga di atas dinding. Sementara itu di dalam dinding, Balder sudah keluar dari penjara dan diikuti oleh Einar, Leif, dan Gudrid. Balder meminta semuanya bergerak cepat dan Balder akan menjelaskan apa yang terjadi sambil berlari. Jadi setahu Balder, perang ini terjadi karena ada perebutan kekuasaan di Jomsviking. Dari yang Balder dengar, Floki akan menjadikan Balder sebagai pemimpin Jomsviking yang selanjutnya. Tapi fraksi Torkel tidak terima dengan hal itu. Bagi fraksi Torkel yang layak menjadi pemimpin Jomsviking selanjutnya adalah Thorfinn. Dari perbedaan pendapat ini, akhirnya terjadilah perang untuk memutuskan siapa yang layak menjadi pemimpin Jomsviking selanjutnya. Einar merasa ada yang salah dengan cerita ini. Einar sangat yakin kalau Thorfinn tidak mau menjadi pemimpin Jomsviking. Dan Thorfinn tidak ada kaitannya sama sekali dengan perang ini. Dari sini Balder baru tahu kalau dia mendapatkan informasi yang salah. Pada awalnya Balder ingin melakukan perjanjian damai. Dan nantinya Balder akan menyerahkan kursi pemimpin Jomsviking kepada Thorfinn secara sukarela. Tapi ternyata fakta di lapangan tidak berkata seperti itu. Tapi walaupun begitu, Balder tetap ingin membantu teman-teman Thorfinn supaya bisa keluar dari Jomsborg. Leif berterima kasih karena sudah dibantu. Tapi saat ini perang sudah dimulai dan mereka tidak bisa keluar begitu saja melewati pintu depan. Tapi tenang saja karena Balder mengetahui jalan keluar rahasia. Balder kemudian mengajak semuanya pergi ke sebuah sumur. Dari atas sumur ini terlihat seperti sumur biasa pada umumnya. Tapi Balder menjelaskan kalau sumur ini adalah sumur yang sudah sangat tua. Dan mungkin sumur ini sudah ada di sini sebelum benteng Jomsborg dibangun. Jadi air sumur yang ada di sini sebenarnya bukan berasal dari mata air di bawah tanah. Melainkan ini adalah air sungai Ziuna yang mengalir di dekat sini.
Jadi dasar sumur ini terhubung dengan sungai itu. Dan itu artinya mereka bisa keluar dari Jomsborg melewati saluran air itu. Balder berkata kalau hanya sedikit orang saja yang tahu tentang jalan ini. Jadi kemungkinan mereka akan ditemukan prajurit lain juga sangat kecil. Leif tidak menyangka akan mendengar rahasia militer Jomsborg seperti ini. Leif bertanya apa itu tidak masalah. Balder berkata kalau itu bukanlah masalah sama sekali. Sebenarnya jika sungai Ziuna sedang surut, air di sumur ini juga akan menghilang dan mereka bisa melewati terowongan ini dengan mudah. Tapi sayang sekali saat ini sungainya sedang pasang dan pilihan mereka satu-satunya hanyalah menyelam sampai ke ujung. Gudrid tidak tahu seberapa panjang terowongan ini dan Gudrid tidak yakin bisa menahan nafas selama itu. Einar berinisiatif turun ke sana dan memeriksa apa semuanya aman. Di saat Einar memeriksa terowongan ini, di atas benteng terlihat pasukan Thorkel yang menyerang dengan panah api. Panah ini berhasil masuk dan membakar beberapa rumah. Akhirnya beberapa pasukan Jomsviking pergi mencari air untuk memadamkan kebakaran. Setelahnya terlihat Einar yang sudah kembali dari pemeriksaan KPK. Maksudnya pemeriksaan terowongan. Einar berkata kalau jalannya cukup besar dan Einar yakin kalau mereka semua akan baik-baik saja melewatinya. Setelahnya Leif yang memasuki sumur ini, dan Leif mendoakan Balder semoga baik-baik saja. Balder juga berdoa semoga semuanya selamat. Leif mulai turun perlahan, dan Gudrid bertanya ke Balder kenapa Balder tidak ikut kabur saja bersama mereka. Gudrid bercerita kalau mereka sedang dalam perjalanan menuju ke Yunani. Jika Balder mau, Gudrid siap menerima Balder di kapal mereka. Balder cukup tersentuh mendengarnya, tapi sepanjang hidupnya Balder, sejauh ini dia belum pernah berpikir untuk kabur dari Jomsborg. Akhirnya Leif sudah sampai di bawah, dan sekarang adalah giliran Gudrid untuk turun. Tapi tiba-tiba ada cukup banyak prajurit yang datang ke tempat ini. Ternyata mereka sedang mencari air untuk memadamkan kebakaran tadi. Para prajurit ini sibuk mencari ember dan tangga. Dan setelah beberapa saat mereka baru sadar kalau Balder ternyata ada di sini dan hanya dikawal beberapa pelayan. Prajurit ini mengajak Balder kembali ke rumah. Dan prajurit ini menyuruh Gudrid ikut mengantarkan Balder. Apakah Gudrid bisa selamat dari situasi ini? Apakah terowongan rahasia ini akan ketahuan? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.